Oke, halo semua, dan sekarang waktunya ronde ke-12 dan sekarang kita bakal menuju di sirkuit Red Bull Ring, tepatnya di Austrian Grand Prix untuk Marquez Karir atau MotoGP 25 Mod Rider Karir di episode ke-12. Dan sekarang di klasemen Marquez masih unggul dengan jarak 64 poin. Setelah kemarin Pecco mereka menang di MotoGP Brno, akhirnya Pecco menggeser Martin di tempat kedua. Apakah di balapan kali ini Pecco akan kembali menunjukkan tren positifnya atau mungkin justru sebaliknya? Oke, sekarang sesi kualifikasi dan as you can see guys, ini cuacanya benar-benar hujan lebat parah dan kita pun melebar di force go. Tapi gak masalah karena gak akan kena track limit, soalnya kita nggak termanfaatkan adanya track limit tersebut. Masuk ke tikungan chicane atau tikungan S pertama, kita mampu untuk melaju dengan sangat cantik, kemudian menuju tikungan 3, 4 yang benar-benar no kick banget. Kita unggul dari Jorge Martin, yang berarti di sektor 1 kita unggul dari Jorge Martin. Kita agak melebar di tikungan keempat, kembali ke racing line, kemudian full gas lagi. Dan notabene kalau udah cuaca hujan kayak gini, kita harus ngambil breaking point yang sangat early. Harus lebih early ketimbang breaking point di cuaca kering. Oke, tikungan kelima kita benar-benar berhati-hati banget sebisa mungkin. Kita nggak boleh ngulang kualifikasi dan sekarang kita cukup lambat 0,2 dari Jorge Martin yang meraih pole position sementara waktu. Kemudian menuju tikungan 8 atau di sektor ketiga, nampak jelas kita udah kesulitan di sini. Kayaknya kita nggak akan bisa meraih barisan depan dan berhasil tadi akan cukup kesulitan di MotoGP Red Bull Ring kali ini. Oke, last sektor menuju 2 tikungan terakhir alias tikungan 10 sama tikungan ke-11. Sektor 3 kita kalah 0,4 dari si Jorge Martin. Apakah di last sektor bakal sama? Let's see guys. Oke, last corner masuk perlahan, kemudian exit menuju finish line dan sepertinya kesempatan Marquez meraih pole sirna sudah. Karena sekarang Marquez terpaksa untuk start dari urutan ke-12 saja. Martin pole, Binder kedua, dan Pecco Bagnaia start ketiga, dan selebihnya di 6 besar dikuasai oleh Red Bull KTM. Setelah kualifikasi diguyur dengan hujan deras, namun di main race event beruntungnya kali ini cuaca terang sekali dan otomatis kita bakal semakin semangat jika balapan seperti ini karena grip ban bakal lengket parah. Kita bakal menggunakan kompon double medium di race kali ini. Semoga saja pilihan ini mampu membawa Marquez untuk meraih podium di MotoGP Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Musuh kita hari ini selain Martin sama Pecco yakni 4 pembalap dari KTM. Kalau gitu langsung saja kita mulai round ke-12 Austrian Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Saatnya bersiap-siap di tikungan pertama. Kita akan mencoba late braking demi langsung masuk di top 10. Jorge Martin take the lead, exit corner. Kali ini Marquez langsung menyerang hingga masuk di top 10 menuju tikungan chicane. Tikungan 2, tikungan ketiga. Masuk perlahan. Kini Frankie Morbidelli di sebelah kiri kita, exit corner. Kita libas menuju tikungan keempat. Acosta langsung kita libas di sini. Serta sekarang di Gia akan kita overtaking. Nice sekali side by side terjadi berduel di exit corner. Namun sepertinya akselerasi dari motornya Marquez alias Desmo GP25 kurang unggul. Namun sekarang Marquez kembali menyerang di braking zone. Masih di Gia mempertahankan tempat ke-7. Namun sekarang di exit corner di Gia sudah kita overtaking. Oke guys, di pertama ini sepertinya nggak ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Misal crash, terus kontak. Masa kayak kontak yang mengakibatkan jatuh itu nggak ada. Jadi bisa dibilang ini merupakan lap pertama yang cukup clear di MotoGP Austria. Semoga saja bisa bertahan hingga nanti di lap ke-7. Oke, 2 tikungan terakhir menuju last corner. Jorge Martin masih menjadi race leader, diikuti oleh Binder serta Maverick di 3 besar. Sementara itu Francesco Bagnaia di posisi kelima. Sepertinya dugaan itu benar-benar berhasil ya, karena terbukti karena ini dua Ducati seperti Pecco sama si Marquez, kedua pembalap ini nggak memiliki performa yang cukup bagus untuk menyikat semua pembalap yang ada di barisan depan. Ini berarti ada kemungkinan Ducati kurang pas nih, kurang cocok sama karakteristik sirkuit Red Bull Ring di race kali ini.
Kita akan mencoba late braking di tikungan keempat. Masuk lagi, kita blok pas Enea bisakah? Waduh, malah bablas dan kita malah melebar sehingga Enea Bastian ini kembali mengamankan tempat ke-6. Tikungan keempat saking tajamnya itu tricky banget. Pasti kita semua paling ingat sama kejadian di MotoGP 2020. Crashnya Zarco sama si Franco Morbidelli nyaris ngebunuh Maverick sama Valentino Rossi. Oke, tikungan saat ini kita akan mencoba merepet lagi si Enea Bastian ini. Nice. Menuju tikungan ke-8. Exit lagi, masuk perlahan. Oke, hati-hati, ke fokus Q fighting. Kemudian exit corner. Pergantian dari sekarang kanan, back straight menuju tikungan ke-10. Jorge Martin masih menjadi race leader tak tergantikan. Bahkan seorang Binder Maverick tidak mampu mengejar. Last corner dengan kompon medium depan serta belakang medium cukup awet dan sekarang saatnya kita fokus lagi untuk menyusul Enea Bastian ini. Jorge Martin mengambil alih fastest lap of the race di lap kedua tadi. Sekarang keluar menuju tikungan Shigen. Kita akan mencoba late braking dengan harapan segera bisa merapatkan gap dengan Enea. Oke, tikungan ke arah kiri, exit corner lagi menuju tikungan keempat. Hati-hati. Oke, masuk perlahan, semoga tidak nabrak dan waduh, kita terlalu braking dan untung saja tidak sampai ngebuat sebuah insiden berbahaya. Beruntungnya kita masih bisa menghindar ya meskipun melebar cuy. Tikungan kelima, kini Enea masih berusaha mendefend dari inside line. Marquez mencoba masuk, inilah celahnya, inilah momentumnya, langsung kita overtaking. Enea Bastian ini kembali Enea mencoba melawan di tikungan ke-7. Hati-hati, let's go guys. Tikungan ke-8, kita late braking, bersiap-siap. Oh my goodness, sebagai teman melebar. Sebuah kesalahan yang kita perbuat dengan menginjak rep bagian tikungan ke-8 yang mana gue lupa kalau tikungan ke-8 tuh kayaknya benar-benar tebal banget dan itu kalau kita injak itu bisa ngebikin kalian nggak akan bisa nikung atau kayak motornya tiba-tiba harus tegak dengan sendirinya otomatis itu yang ngebikin kita ngelebar tadi. Sebuah kesalahan yang sangat fatal di MotoGP kali ini. Tapi sekarang kita kembali menyusul. Kita mencoba late braking di first corner. Kita overtaking Acosta dari inside line. Semoga bisa. Dan sekarang astaga, ban depan kekunci dan terpaksa Marquez terjatuh di first corner. Dan sekarang kesempatan bagi Marquez untuk tembus di podium 3 terpaksa sirna sudah. Harapan kita untuk meraih poin penuh di race kali ini sekarang sudah hilang. Wow, Fermin Aldeguer dihukum long lap penalty. What happened? Dan sekarang kita akan bertarung di barisan belakang guna memperebutkan 1 poin, yakni posisi 15. Rins masih berduel mencoba melawan Marquez, namun di sini Marquez cukup unggul. Hati-hati, hindari kontak. Nice. Kita cukup mengalami 1 kejadian saja, semoga tidak sampai terulang untuk yang kedua kalinya. Tikungan ke-6, tikungan ke-7, kita ngebikin sebuah kesalahan lagi. Sangat-sangat tidak bisa kita prediksi hal ini akan terjadi. Ducati Factory setelah kemarin di MotoGP Brno mereka unggul, baik itu Pecco, baik itu Marquez, mereka unggul. Namun di balapan berikutnya atau balapan kali ini itu berbanding terbalik. Last sector menuju tikungan ke-11, last corner menuju lap ke-5. 2,5 lap lagi, race akan segera usai. Jorge Martin masih menjadi race leader, diikuti oleh Binder serta Marco Bezzecchi. Astaga, oke, ada yang masuk di area LLP, yakni Fermin Aldeguer. Dan sekarang, astaga, ini kenapa sih kok kita malah kasih turun lagi 2 posisi para cuy? Apakah gara-gara kita injek track limit tadi sehingga sekarang kita dikasih hukuman dari MotoGP Stiba? Oke lah, kita nggak boleh ngelawan, kita harus tunduk sama aturan. Dan sekarang kita masih tertahan, kita overtaking Rins. Dan finally Marquez kembali di posisi 17. Tinggal 2 posisi lagi, kita akan ngedapetin 1 poin atau membawa pulang 1 poin ketika balapan selesai. Sebisa mungkin kita akan mengejar Miguel sama Luca Marini.
Semoga saja itu bisa kita realisasikan. Tikungan ke-7 masuk perlahan. Untuk sekarang yang masih menjadi fastest lap masih Jorge Martin dengan lap time 1 menit 27,5 sekian detik. Sedangkan lap time kita paling kencang itu di angka 1 menit 29 detik. Sangat jauh dari Jorge Martin yang menjadi race leader. Bahkan gap kita saja dengan Martin sebagai race leader itu 14 detikan lebih, dan mungkin nanti bakal tembus di angka 15 atau mungkin 16 detikan. Tapi ini cukup menarik karena kita bisa melihat bahwa dua Aprilia Factory, baik itu Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi, keduanya sama-sama memiliki performa yang cukup ciamik di balapan kali ini. Berasa sekarang Aprilia sangat condong di trek seperti ini. Itu trek yang seperti Red Bull Ring Australian Grand Prix. Kalau dulu kan Ducati yang paling sering menang di sini, sekarang itu kayaknya bakal berbanding terbalik karena Aprilia benar-benar cukup menguasai. Nah sekarang tikungan ke-4 kita memiliki kesempatan mengovertake Miguel di sini. Oke, langsung kita libas saja Yamaha Pramac Yamaha. Langsung kita geber saja di tikungan di depan dan sepertinya yellow flag berkibar. Siapakah yang jatuh? Kayaknya Pecco sih cuy. Oh iya, warna merah Pecco, karena dari tempat kita saat ini yang paling kentara warna merah cuma si Pecco sama si Marquez saja. Selebihnya gak ada. Dan guys, siapa sangka hari ini melebar gara-gara menginjak kerb kan. Aja nggak bisa menghindari kerb di MotoGP Austria. Mereka langsung melebar kan. Dan Joan Mir terjatuh di balapan kali ini. Saya disayangkan sosoknya Joan Mir, sang juara dunia MotoGP 2020 terpaksa tumbang dan not complete. Udah gak heran karena di MotoGP pun yang real life Joan Mir itu nggak pernah yang namanya bisa finish. Kebanyakan sih dia bakal jatuh dan not complete. Kebanyakan bersama Honda. Nah sekarang siapa sangka setelah kita melihat beberapa riders yang terjatuh, kini sekarang Marquez sudah masuk di posisi 15 yang berarti kita bisa mengoleksi 1 poin di balapan kali ini guys ya. Tapi apakah mungkin Johan Zarco bisa kita overtaking di lap terakhir ini? Karena ini dengan game segini bakal cukup possible sih buat kita mengovertaking Johan Zarco, tapi ya semoga aja. Dan lagi-lagi sepertinya sesaat terjatuh, Ogura terjatuh, wakil dari Trackhouse MotoGP Aprilia terjatuh. Dan otomatis kita udah masuk di posisi 14 dan dengan 1 posisi lagi kita akan finish di urutan 13 dengan mengovertaking Zarco. Let's go guys. Kita overtaking Honda LCR Castrol dengan cukup mudah. Braking zone, hati-hati, ada sentuhan dengan Johan Zarco. Kemudian exit lagi menuju tikungan 67. Let's go guys. Entry corner, masuk perlahan. Hati-hati. Sebisa mungkin kita harus menjaga dan juga menghindari sebuah insiden dan juga kerb yang ada di sedalam di tikungan ke-8 ini. Itu cukup berbahaya. Kemudian sekarang exit corner, back straight menuju 2 tikungan terakhir. Sedikit lagi, race akan segera usai. Namanya Zarco masih menempel laju dari Marquez. Dan sekarang Martin finish, Binder finish, Marco Bezzecchi juga akan segera finish. Dan sekarang giliran Marquez yang juga akan melewati garis finish. Here we go. Marquez gagal meraih podium namun sukses membawa pulang 3 poin. Setelah balapan di MotoGP Red Bull sangat chaos bagi Marquez itu sendiri. Tapi terbukti karena Pecco Bagnaia pun hanya bisa mampu finish di urutan 12, yang mana kita sama Pecco berarti cuman yang nggak ada kita benar-benar gandengan sama Pecco di urutan 12 sama 13. Tapi luar biasa, Jorge Martin sama Marco Bezzecchi cukup menunjukkan tren positif. Ini yang menunjukkan bahwa Aprilia sudah mulai bangkit lagi di MotoGP. Tapi mungkin di next round Aprilia bakal seperti ini, karena kalau ciri khas dari Aprilia itu nggak mesti mereka bisa konsistensi. Sangat berbeda dengan Ducati. Tapi ya lihat aja apakah bakal terjadi nanti di race berikutnya di MotoGP Rider Karir milik Marc Marquez guys. Alex Marquez, Pecco Marquez, Zarco Luca Marini melengkapi 15 besar. Dan Joan Mir satu-satunya riders yang not complete di balapan kali ini. Oke, langsung kita cek klasemen berapakah poin saat ini. Dan sekarang Marquez masih menjadi pimpinan dengan unggul 63 poin dari Pecco yang ada di posisi kedua. Namun Martin kembali segera menyerang Pecco Bagnaia untuk perebutan posisi kedua di MotoGP Karir musim ini.
Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Rider Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa dan semoga aja di next round kita bisa memperbaiki hasil balapan kali ini. Thank you, bye, ciao.